menambah kelengkapan dari berkas dan menambah keyakinan hakim pada saat sidang pengadilan. Pengungkapan kasus tabrak lari ini kami laksanakan dengan scientific criminal investigation. Semuanya berdasarkan scientific. Menentukan kendaraan yang terlibat menggunakan scientific, CCTV dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa supir yang menggunakan kendaraan tersebut, itu juga dengan scientific. Kami melihat dari berbagai kamera etle yang ada di Jakarta, karena kamera etle yang kita punya ada histori kendaraannya, sehingga kita bisa ketahui siapa pengguna kendaraan tersebut. Kemudian dari sana akhirnya kita bisa dengan teknologi face recognition kita bisa menentukan siapa yang menjadi pengendara sekaligus menentukan dialah yang diduga sebagai pelaku. Kemudian kita lakukan upaya penangkapan pada hari Sabtu dini hari ya 22.30. Kemudian dari setelah kita tangkap, kemudian kita kuatkan dengan alat bukti lainnya, dan pada hari Sabtu itu juga kita sudah tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita laksanakan penahanan. Dan sampai saat ini yang bersangkutan pelaku atas nama MDA sudah kita tahan. Berarti sekarang menginjak hari ke-3 ya. Kemudian untuk kondisi korban sendiri saat ini masih dalam perawatan. Kita berdoa mudah-mudahan korban bisa segera sembuh dan segera pulih kembali. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan pada teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, saya menambahkan sedikit bahwa penyidikan kecelakaan lalu lintas yang menggunakan teknologi forensik investigation ini membuktikan ya, ini adalah salah satu contoh success story atau contoh baik pada masyarakat juga agar lebih berhati-hati di jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada lagi pelaku kejahatan yang aman berada di jalan, karena dalam waktu dekat tanggal 23 Maret 244 kamera etle tergelar dan diresmikan dan berfungsi secara aktif. Jangankan kecelakaan lalu lintas, kejadian tabrak lari maupun kejahatan lainnya dapat terdeteksi dengan cepat. Contoh kejadian ini dalam waktu 17,5 jam dapat terungkap. Demikian, terima kasih. Katanya tadi yang nanya masalah etle. Iya, Pak, terkait etle Pak, boleh disampaikan Pak? Apa itu? Bagaimana untuk penerapan lebih lanjut dan ini nanti kan tanggal 23 ya Pak, itu penerapan secara nasional. Sejauh ini bagaimana Pak, ada evaluasi atau Baik, masalah etle tanggal 23 Maret 2021 akan di launching etle nasional oleh Bapak Kapolri. Rencana pada tahap 1 etle nasional ini ada 12 Polda, dan nanti di bulan April akan diikuti oleh 12 Polda lagi, sampai nanti keseluruhan diharapkan tahun ini seluruh Polda di Indonesia sudah melaksanakan penegakan hukum berbasis elektronik atau electronic traffic law enforcement. Untuk di Polda Metro Jaya sendiri pada tanggal 23 Maret nanti ada 98 kamera yang akan di launching ya. Jadi total jumlahnya kurang lebih sekitar 240-an kamera seluruh Indonesia. Dari Polda Metro ada 98, terdiri dari 57 kamera yang sekarang sudah existing, ditambah 41 kamera yang nanti akan di launching tanggal 23 Maret. 41 kamera itu berada di 10 koridor Transjakarta, kemudian di beberapa titik ada di jalan tol, kemudian ada sekaligus juga CCTV kamera etle di Depok dan di Kabupaten Bekasi. Itu semua akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret. Kemudian untuk penindakannya sendiri sama dengan penindakan-penindakan yang sudah ada, hanya saja dengan etle nasional ini mudah-mudahan ini nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan dengan plat luar kota. Ini kebaruannya dari sistem etle nasional. Ya. Apabila
nanti polda-polda yang sudah tergabung dalam etle tahap 1 di 12 polda itu, kalau ada plat B melanggar di Surabaya misalnya, itu bisa juga tertangkap. Atau plat F, plat L, plat luar Jakarta yang melanggar di Jakarta, itu juga nanti surat konfirmasinya bisa kita kirimkan sampai ke rumah walaupun dia berada di luar kota. Tapi nanti bagaimana kepastiannya terhadap itu nanti akan disampaikan pada tanggal 23 Maret. Kemudian sebagai bagian dari program prioritas Bapak Kapolri, kebijakan etle, maka rencananya hari Sabtu tanggal 20 Maret kami pihak Polda Metro Jaya akan melonsing yang kami sebut dengan etle mobile. Etle mobile kurang lebih ada sekitar 30 kamera yang kami pasang pada kendaraan-kendaraan patroli maupun anggota, baik berupa helmet cam, dash cam yang ada di dashboard kendaraan patroli maupun body cam yang kita pasang di anggota di lapangan. Nah, dengan adanya etle mobile itu, maka kita akan melaksanakan patroli dan penegakan hukum di daerah-daerah yang rawan pelanggaran, namun belum ada kamera etle yang stasioner. Sehingga kemudian kami membuat etle mobile, termasuk juga ada kita launching juga drone untuk surveillance. Artinya drone yang akan kita kembangkan untuk misalnya memantau situasi bila terjadi kemacetan atau kecelakaan lalu lintas. Misalnya ada unjuk rasa besar di Patung Kuda, sampai seberapa parah tingkat kemacetannya, seberapa jauh kemacetannya, kemudian ini kita bisa terbangkan drone. Drone itu nanti akan tersambung langsung dengan TMC. Hasil pantauan itu, nah kemudian dari TMC lah Traffic Management Center Jakarta kemudian bisa memerintahkan anggota di lapangan untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencairkan kemacetan tersebut. Saya rasa itu tambahan dari kami terkait etle. Terima kasih. Saya udah buat